Yang lain angkat jempol kalau sudah. Ya. Ya gitu aja yang kecil-kecil. Stella belum. Stella. Pak Chandra. Nih, Pak. Pak Andreas sudah? Mari kita baca Alkitab kita dari Yeremia pasal yang ke-13. Karena hari ini bukan minggu pertama dan juga bukan minggu ketiga, harusnya ada yang khotbah yang lain, yaitu harusnya ini Simon Sigiro dari Tuban. Tapi karena hari ini dilarang untuk ada keluar-keluar, jadi saya ganti ya. Yeremia pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kuletakkan padaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Amin. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sengaja saya mengambil ayat ini supaya kita semua betul-betul bisa kuat, bisa memahami bahwa Tuhan pasti memelihara kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Intinya, kuncinya bahwa anak Tuhan itu harus hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar nama sebagai orang percaya. Bukan hanya sekedar nama jadi orang Kristen. Tapi betul-betul anak Tuhan itu harus hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya lagu sekolah minggu berkata, anak Tuhan harus di gereja. Kalau burung itu harus di dalam sangkar. Tapi kalau anak Tuhan itu harus di dalam gereja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kalau kita betul-betul di dalam Tuhan, tidak ada masalah yang begitu menakutkan bagi kita. Tidak ada problem yang begitu sukar bagi kita. Tapi Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Ya.
Belum. Iya. Ininya belum main. Sudah connect kok. Nyala-nyala. Tapi kok enggak masuk. Itunya kan. Coba. Ya, saya berikan tema hari ini tentang di dalam Tuhan kita kuat. Ya. Ikat pinggang Lenan. Udah isu. Ikat pinggang Lenan itu tentu ada maknanya. Kenapa ikat pinggang dan kenapa Lenan? Ya, karena itu tidak secara hanya sekedar nama saja, tapi ikat pinggang Lenan itu ada artinya. Ya. Audionya kasih tahu. Ikat pinggang adalah sebuah aksesoris. Ya. Aksesoris lelaki juga sebagai simbol. Biasanya kalau Alkitab menceritakan tentang ikatlah pinggangmu, itu berarti tentang kerja. Jadi ketika Tuhan membuat ikat pinggang, atau dari ikat pinggang, berarti yang dimaksud itu minimal dua hal itu. Aksesoris atau kebanggaan, atau juga simbol bahwa dia siap kerja. Ya. Kalau ikat pinggang dan Lenan. Nah, yang kedua, Lenan itu tentu berbicara dengan harga. Apalagi zaman itu, ya kalau zamannya Yeremia, itu minimal tahun 700 sebelum Masehi. Kalau tahun 700 sebelum Masehi, yang namanya Lenan, kain Lenan, itu berarti mahal. Itu berarti mewah. Jadi ikat pinggang Lenan itu berbicara dua hal, aksesoris atau kebanggaan, atau memang siap kerja atau utusan, dan yang kedua itu berbicara tentang kemewahan atau mahal. Ya. Yeremia adalah peran pengganti dari Allah. Sedangkan ikat pinggang Lenan adalah gambaran dari orang Yehuda dan Israel. Gambarnya, tulisannya yang kelihatan. Ya. Yeremia adalah peran pengganti dari Allah. Sedangkan ikat pinggang Lenan adalah gambaran dari orang Yehuda dan orang Israel. Ikat pinggang Lenan sebelum disembunyikan adalah orang Israel ketika ada di tangan Tuhan. Ya, jadi ikat pinggang Lenan itu yang berbicara aksesorisnya Tuhan, atau menjadi kebanggaannya Tuhan, atau menjadi alat kerjanya Tuhan, itu adalah Israel atau Yehuda yang ada di pinggang Tuhan atau di tangan Tuhan. Ikat pinggang yang disembunyikan di tepi sungai Efrat itu menjelaskan orang Israel dan orang Yehuda yang memilih ilah yang lain. Tidak lagi percaya kepada Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan, lalu memilih Allah yang lain, yaitu sungai Efrat, memilih ilah yang lain. Jadi ikat pinggang yang disembunyikan itu berarti orang Israel itu keluar dari pinggang Tuhan dan memilih ilah yang lain. Jadi ini adalah khotbah yang sangat sederhana dan mudah dimengerti, tetapi juga adalah kebenaran yang pasti benar.
Tidak terlalu rumit sebenarnya kalau kita memahami ini. Tetapi kalau kita melakukannya, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang besar bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita melekat di pinggang Tuhan, ini maksudnya, maka kita akan mewah, kuat. Kita akan menjadi aksesoris kebanggaan Tuhan. Aksesoris yang menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh Tuhan. Sederhana sekali maksudnya. Kalau kita melekat kepada Tuhan, melekat di pinggang Tuhan, kita menjadi mewah, kita menjadi kuat, dan kita menjadi aksesoris kebanggaan dari Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, memilih ilah yang lain, tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka kita akan seperti lenan yang disembunyikan di tepi sungai Efrat, akan menjadi lapuk dan tidak berguna lagi. Jadi, kalau maksud dari ayat ini, anak Tuhan harus melekat di pinggangnya Tuhan. Kalau kita melekat di pinggangnya Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat. Tidak ada satu penyakit apapun di dalam dunia ini yang mampu menembus setiap kehidupan kita. Kalau saudara melihat, mulai dari zamannya Tuhan Yesus, semua anak Tuhan itu menjadi kesaksian sebenarnya. Tidak ada ketika ada tulah, maka di situ kesaksian anak Tuhan yang akan kelihatan, di mana mereka akan sembuh, di mana mereka akan menyembuhkan orang yang sakit. Jelas di Markus pasal yang ke-16 berkata, kalau kamu percaya dan dibaptis, maka kamu akan menyembuhkan yang sakit, mengusir setan demi nama. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, simple saja sebenarnya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi ikat pinggangnya Tuhan. Kita akan menjadi kuat. Kita menjadi sesuatu yang mewah, yang tidak pernah sama dengan dunia ini. Nah, contoh yang paling tepat untuk bagian ini adalah Daniel. Mari kita buka Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat 18 sampai 21. Mari kita buka Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya baca seperti ini. Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Kita baca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Ayat 17 mulai. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu.
dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini jelas bahwa yang dimaksud Daniel adalah orang yang menjadi kebanggaan Tuhan. Di ayat yang ke-8 jelas dikatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan. Dengan kata lain bahwa Daniel ingin lekat dengan Tuhan. Bahwa Daniel ingin tidak jauh dari Tuhan. Dia lebih rela tidak makan yang enak. Dia lebih rela untuk makan sayuran saja. Asal dia dekat dengan Tuhan. Nah, ini adalah lenan yang belum dibuang. Jadi Daniel ini adalah gambaran dari lenan yang tidak ditaruh di tepi sungai Efrat. Ini adalah gambaran orang percaya, gambaran anak Tuhan yang menaruhkan dirinya tetap melekat dengan Tuhan. Ketika Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri, maka ia memilih untuk tetap di pinggang Tuhan, menjadi lenan yang baik. Hasilnya adalah Daniel dan teman-teman ditemukan lebih pintar 10 kali lipat dari semua orang yang pintar di dalam kerajaan Babel waktu itu. Dan menurut penjelasan ayat 17, itu karena Tuhan memberikan kepada mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi bangsa hari ini, bagi anak Tuhan, jalan keluarnya adalah engkau perlu melekat dengan Tuhan. Engkau menjadi lenan yang tidak ditaruh di tepi sungai Efrat. Engkau harus menjadi lenan yang tidak pernah memilih ilah yang lain. Maka engkau akan menjadi orang yang hebat, yang tidak akan pernah ditaklukkan oleh apapun. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini jelas adalah sebuah contoh yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masuk kepada Daniel pasal yang kedua, di dalam Daniel pasal 2 itu jelas adalah sebuah kisah. Mari kita buka dalam Daniel pasal yang kedua. Kita akan membaca Daniel pasal yang kedua. Saya baca mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hambamu mimpi itu, maka kami akan memberikan maknanya. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak beritahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing dan seterusnya. Saya berharap saudara membacanya nanti di rumah. Nah, di dalam Daniel pasal yang kedua ini, seorang raja yang bernama Nebukadnezar bermimpi tentang patung yang besar, yang semua mungkin anak Tuhan sudah tahu itu. Di mana patung itu kepalanya emas dan seterusnya.
dan seterusnya. Tetapi karena Raja Nebukadnezar kepingin mengerti makna yang sesungguhnya, maka dia berpikir bahwa dia tidak akan memberitahukan mimpi itu. Tetapi orang pintar, orang kasbin, itu harus bisa mengerti apa mimpinya, dan sekaligus ketika dia terangkan makna mimpinya, baru dia bisa percaya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidaklah ada manusia yang bisa melakukan apa yang diminta oleh raja. Jelas, tidak akan pernah ada orang menjelaskan mengerti mimpinya orang kalau orang itu tidak memberitahu mimpinya. Tetapi aneh, dalam pasal 2 ini, Tuhan sengaja membuat hatinya Raja Nebukadnezar untuk tidak menceritakan mimpi itu. Untuk apa, saudara? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Mengapa ada seorang raja, Raja Nebukadnezar bermimpi, dia ingin tahu apa arti mimpinya itu, tetapi dia tidak mau memberitahukan mimpi. Dia ingin orang tahu mimpinya itu tanpa memberitahukan mimpinya itu. Coba saudara berpikir, untuk apa bagian ini? Emang ada tah orang yang seperti ini? Kan tidak ada orang yang seperti ini. Tetapi mengapa terjadi? Mengapa Tuhan buat orang yang model seperti ini? Ada orang gendeng, orang gila model seperti ini, tapi raja. Dia bermimpi, dia ingin orang tahu mimpinya, dia ingin orang tahu arti mimpinya, tapi dia tidak mau memberitahukan mimpinya. Nah, ini saudara menjadi renungan bagi kita. Dan ini tertulis dalam firman Tuhan. Itu berarti ada di dalam kekuasaan Tuhan. Itu ada di dalam pengaturan dari Tuhan. Kalau itu ada di dalam pengaturan oleh Tuhan, Raja Nebukadnezar ini Tuhan melakukan seperti itu. Lalu untuk apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu apa maksudnya. Menurut saudara apa? Ya, ada orang seperti ini. Untuk apa? Tapi mengapa Tuhan membuat Raja Nebukadnezar seperti ini? Saya tahu, karena Tuhan ingin membanggakan Daniel. Nah, ini. Jadi Tuhan ingin menampilkan Daniel. Tuhan ingin memperkenalkan Daniel. Tuhan ingin mempertenarkan Daniel. Mengapa dia perlu mempertenarkan? Karena Daniel adalah aksesoris kebanggaan. Daniel adalah orang yang bisa dibanggakan oleh Tuhan. Sekalipun Alkitab tidak pernah berkata hambaku Daniel adalah orang yang paling hebat. Tapi saya ingin katakan melalui kitab Daniel ini, Tuhan ingin menampilkan siapa itu Daniel. Orang yang hebat di tangan Tuhan. Orang yang mulia di tangan Tuhan. Melebihi daripada yang lain. Lena. Dan dia juga aksesoris yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada dunia. Itu sebabnya saudara, dalam bagian ini memang tidak akan pernah ada orang yang bisa melakukannya. Tapi hanya Daniel yang bisa melakukannya. Mengapa hanya Daniel? Karena Tuhan memperlengkapi Daniel untuk itu. Tuhan memperlengkapi Daniel untuk itu. Supaya Tuhan bisa menunjukkan aksesoris yang mulia itu. Ikat pinggang yang menjadi kebanggaan itu. Dan dia adalah orang yang siap bekerja. Di tangan Tuhan, Daniel menjadi orang yang memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Babel. Nah, contoh yang kedua. Kita masuk di Daniel yang pasal yang keempat. Kalau pasal yang ketiga itu mengenai tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan di dalam perapian. Nah, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat Daniel inilah secara pribadi. Dia adalah ikat pinggang atau aksesoris Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan menjadi orang yang hebat.
Daniel pasal 4 itu sebenarnya adalah kesaksian Raja Nebukadnezar. Di mana kesaksian itu menunjukkan, mengatakan bahwa dia sedang bermimpi tentang sebuah pohon yang besar. Pohon itu sampai ke langit ujungnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia bermimpi, maka ketika dia tunjukkan, dipanggil semua orang-orang pintar, tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan. Sekalipun dia sudah menjelaskan mimpi itu, tapi jelas tidak ada seorang pun yang bisa memberikan penjelasan tentang mimpi itu. Raja berkata, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan tentang arti mimpi itu. Tetapi saudara, Daniel lah yang bisa menjelaskan arti mimpi itu. Nah, ini adalah sebuah hal yang penting untuk kita pahami. Mengapa tidak ada orang yang bisa menjelaskan arti mimpi itu? Dan mengapa hanya Daniel? Nah, tentu ayat ini ingin berbicara dua hal. Yang pertama, Daniel adalah orang yang setara dengan Tuhannya Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya Daniel itu disebut namanya Belsasar. Karena Belsasar itu adalah Tuhannya Nebukadnezar yang paling tinggi. Karena tidak ada orang yang seperti Daniel, maka Daniel disebut namanya dengan Belsasar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, raja ini ingin menunjukkan, ingin mengatakan dalam kesaksiannya itu bahwa Daniel itu setara dengan Tuhannya Nebukadnezar. Yang kedua, bagian ini ingin menceritakan bahwa Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhannya Raja Surga yang disembah oleh Daniel. Jadi bagian ini ingin menceritakan tentang dua hal ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kitab ini harus menjelaskan tentang bagian itu? Nah, sekali lagi, Tuhan ingin menunjukkan tentang Daniel itu adalah aksesoris kebanggaan. Daniel itu adalah lambang kerja yang dipercaya oleh Tuhan. Bahwa Daniel adalah orang yang luar biasa. Bagaimana dia menjadi orang yang luar biasa? Ketika dia memilih untuk tetap tidak mau menajiskan diri. Dia merindukan hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau menajiskan dirinya sekalipun dengan makanan. Bukan hanya hal-hal yang luar biasa dia menajiskan diri. Soal makan pun. Padahal Yesus berkata apa yang dimakan itu akan keluar ke jamban. Tetapi bagian yang seperti ini pun Daniel memperhatikan untuk tidak membuat makanan itu membuat dia jauh daripada. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Nah, di pasal yang kelima, tentu kita mengerti bahwa ketika Raja Belsasar mabuk dan memakai minuman-minuman gelas yang biasa di rumah Tuhan dipakai untuk merendahkan Tuhan di situ. Nah, hari itu Tuhan menuliskan sesuatu tulisan di dinding yang kita kenal dengan Mene Tekel Uparsin. Tuhan menuliskan kepada Raja Belsasar. Tetapi Raja Belsasar tidak bisa membaca tulisan ini. Kan aneh, saudara. Bagaimana seorang berbicara kepada seseorang, tetapi orang itu tidak bisa mengerti bahasanya. Bukannya Tuhan tidak bisa membuat bahasa Aram. Bahasa yang dimengerti oleh Belsasar. Tuhan itu mengerti seluruh bahasa. Jangankan bahasanya manusia. Cuman air mata pun dia mengerti bahasanya. Jadi Tuhan sebenarnya
bisa berbicara bahasa Arab. Kalau saudara orang Jawa, Tuhan juga bisa berbicara dalam bahasa Jawa. Karena itu jangan kepingin bahasa yang lain. Kalau engkau orang Batak, Tuhan juga bisa berbicara dengan bahasa Batak. Kalau saudara orang apapun, Tuhan bisa berbicara dengan itu. Tapi menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan berbicara kepada Belshazzar dengan bahasa yang dia tidak mengerti? Ini aneh ya saudara. Mengapa Tuhan berbicara kepada Belshazzar dengan bahasa yang tidak dia tahu? Nah tentu ada maksudnya. Mengapa saudara? Karena Tuhan ingin hanya Daniel yang bisa membacanya. Kalau hanya Daniel yang bisa membaca, apa maksudnya Tuhan? Tuhan ingin menampilkan seorang Daniel yang memang betul-betul dibanggakan oleh Tuhan. Jadi dalam bagian ini, ayat ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan ingin menampilkan yang bernama Daniel yang sudah berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya. Dia ingin melekat kepada Tuhan. Dia ingin hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau jauh daripada Tuhan. Nah, karena itulah Tuhan juga ingin membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Tuhan juga ingin membuat dia menjadi orang yang hebat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara adalah orang-orang yang ingin menjadi orang yang luar biasa. Dalam kondisi yang seperti ini, harusnya anak Tuhanlah yang menjadi terang. Firman Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Kalau kita adalah garam dunia, kalau kita adalah terang dunia, maka dalam kondisi penyakit yang menjadi wabah bagi dunia, sekarang yaitu corona, maka seharusnya kita adalah menjadi kesaksian di mana anak-anak Tuhan itu terhindar dari setiap malapetaka. Bagaimana kita terhindar? Kalau kita melekat dengan Tuhan. Sebab tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh darah Kristus. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa dihalau oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan keluar dari setiap masalah kita harus melekat dengan Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita menjadi ikat pinggangnya Tuhan. Kita menjadi aksesoris kebanggaan. Menjadi terang, menjadi kesaksian. Setiap orang berkata, setiap orang melihat, setiap orang memperhatikan bahwa anak-anak Tuhan sesungguhnya dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kita orang yang sok, bukan. Tetapi karena ada pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, semua anak Tuhan, jemaat GPPS Tengger, mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya saya ingin katakan kepada saudara, dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan membuat cara-cara tertentu untuk bersaing, untuk melakukan banyak hal. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita melekat dengan Tuhan, disitulah kita menjadi terang. Disitulah kita menjadi kebanggaan dari Tuhan. Disitulah pemeliharaan Tuhan itu lengkap bagi setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Setiap kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, yang mendengar serta melakukan, itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Saya ingin berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, seluruh jemaat GPPS Tengger hari ini, kami bersama-sama bersekutu, walaupun melalui media, walaupun hanya melalui alat yang sudah diberikan bagi kami. Tapi kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan tetap iya dan amin. Itu sebabnya Tuhan, sekalipun hamba-Mu berdoa dari tempat ini, buat seluruh sidang jemaat Tuhan,
tapi semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa kepadamu, perlindungan, penyertaan Tuhan bagi seluruh sidang jemaatmu. Hamba doakan bagi mereka semua. Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu dan buat kami menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Karena disitulah kami menjadi terang. Disitulah kami menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kepadamu. Minta perlindungan dari Tuhan. Untuk melindungi seluruh sidang jemaatmu. Suami istri, anak-anak mereka takut akan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan tangan mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami doakan bangsa kami dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Persekutuan kami Gereja GPPS Tengger. Tuhan juga memberkati. Lingkungan kami, Surabaya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami doakan mulai presiden kami sampai kepada pemerintah daerah. Tuhan memberikan hikmat, pengertian bagi mereka. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hari ini kami berdoa buat rekan-rekan kami yang susah. Tuhan memberikan penghiburan. Bagi mereka yang tidak bisa mendengar, kami juga berdoa. Tuhan tolong. Bagi mereka yang di luar kota, yang di luar pulau, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah kemurahan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu dengan iman. Dan terimalah anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong. Akan menopang, meneguhkan iman kita. Pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Bagaimana? Amin. Halo. Ini Pak Iwan masih Traktiran nih, Will. Hah? Will, traktirannya jarene. Orang sinang udah. Orang sinang udah. Halo. Halo. Shalom, selamat pagi Pak Tony. Halo. Ya, Bu Lydia. Pak Andi. Ya, Pak Andi. selamat Shalom, pagi. puji Tuhan. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Bisa ikut tadi semua? Mama udah Ya. Pertama emang Yang ini kok banyak ada yang keluar masuk ini. Stella enggak bisa masuk ya? Oh. Internetnya lemot, Om. Hah? Internetnya lemot. Oh, nanti dikasih wifi aja. Siapa tahu abahnya Ya Om, tambah kalau lagi. ada rezeki. Halo, shalom. Ya. Pakai, saudara, nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti khotbah ini akan saya masukkan di YouTube. Bisa dilihat dari YouTube juga. Shalom, Haji Waris. Shalom Haji. Kedengaran enggak itu Haji? Dwi. Ya. Jadi nanti saudara bisa mungkin besok bisa buka di YouTube. Khotbah kemarin juga saya taruh di YouTube. Bisa dibuka. Ya. Orang semua udah? Jadi bisa dibuka di YouTube. Nah, bisa dilihat, ditonton dengan baik. Tapi kalau nonton sampai selesai, supaya di like. Ngerti mang tak Ya. Share, di like, ya. Supaya bisa diselesai. Ya. Hey, Olive masih ngapain itu? Olive lagi ngapain? Nggak ikut tadi dengar podcast saya ya?
Dengar Om, dengar. Oh, dengar tak? Itu ngapain itu Olive? Dadah Olive. Makan. Dalam Olive. Mangan ae. Ya, puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Andrianto, Abraham,